Meski disebut sang penakluk dunia, Raja Iskandar Agung menangis seperti anak kecil. Begini kisahnya. Iskandar Agung adalah raja tempo dulu yang dikenal sebagai sang penakluk dunia, namun masih mengundang polemik di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan Raja Iskandar Agung adalah Iskandar Zulkarnain yang kemudian dikenal sebagai Alexander Agung, sang penakluk dunia. Bisa jadi Iskandar Agung, Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung merujuk pada seorang raja yang sama. Pasalnya, ketiga nama tersebut memiliki perjalanan yang mirip sebagai penakluk dunia. Terlepas dari polemik itu, kisah ini akan mengangkat sepenggal kisah Raja Iskandar Agung menjelang akhir hayatnya yang dikabarkan dia meninggal di usia muda. Akhir hayat Raja Iskandar Agung benar-benar menyadarkan betapa berharganya setiap nafas dan betapa dahsyat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Setelah menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal pada zaman itu dan memimpin pasukannya sampai ke pedalaman India bagian barat laut, Iskandar Agung akan pulang ke negara asalnya. Dia berkonsultasi kepada para astrolog dan bertanya kepada mereka apakah mereka tahu kapan dia akan mati. Perhitungan mereka menunjukkan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Bahkan sudah hampir mendekati akhir. Mereka tidak mau berdusta, tapi mengungkapkan kebenaran akan membahayakan jiwa mereka. "Wahai Maharaja," kata astrolog paling senior kepada penakluk yang agung itu setelah lama mempertimbangkannya. "Perhitungan kami menunjukkan bahwa Baginda tidak akan mati sebelum tanah menjadi besi dan langit menjadi emas." Aha, pikir Iskandar, mukjizat seperti itu akan memerlukan waktu berabad-abad untuk terjadi. Mungkin aku tidak akan mati. Tetapi ketika dia berjalan ke arah barat menuju Persia, dia terjangkit oleh penyakit malaria yang parah sewaktu melewati gurun Seistan yang sekarang termasuk wilayah Afghanistan sebelah barat daya. "Aku sekarang demam," kata Iskandar kepada Perdana Menterinya yang berjalan beberapa mil lagi, katanya. "Di sana kami akan dapat mencari pohon yang teduh di mana Paduka akan dapat berteduh dan beristirahat." Mereka meneruskan perjalanan melewati gurun yang gersang itu di bawah terik matahari. Tetapi setelah berjalan 2 atau 3 mil lagi, Iskandar menjadi begitu lemah sehingga dia tidak dapat berjalan lagi. Setelah turun dari kudanya, dia merebahkan diri di tanah yang panas sambil terengah-engah. Sang mentari yang cemas itu hanya mempunyai satu tujuan, yaitu memberikan kenyamanan kepada rajanya dan melindunginya dari terik matahari. Untuk membuat alas yang empuk sebagai pembaringan sang raja, dia melepaskan bajunya yang terbuat dari besi berlapiskan 40 lapis kain sutra untuk melindungi pemakainya terhadap tusukan pedang seperti yang lazim dilakukan pada zaman itu. Dia menebarkannya di tanah dan Iskandar tidur di atas kasur sutra yang empuk itu. Sang menteri kemudian memegang perisainya di atas wajah sang raja untuk mengayominya dari sinar matahari. Ketika dia menjadi lemah karena demamnya dan berguling-guling dalam kegelisahannya, Iskandar sempat menengadah dan melihat perisai sang menteri. Dia melihat perisai itu dihiasi garis-garis yang terbuat dari emas. Lalu dia ingat akan ramalan sang astrolog. "Oh, alangkah bodohnya aku untuk bersuka cita atas ramalan astrolog itu," terangnya. "Karena sekarang ramalan itu telah jadi kenyataan. Tanah di bawah pembaringanku terbuat dari besi dan langit di atasku terbuat dari emas." Pada saat itulah para dokter istana tiba dan mereka memeriksa sang penakluk dunia itu. "Paduka," kata mereka kepadanya, "tidak ada gunanya untuk menipu Paduka. Saat ini juga Paduka sedang berada di ambang pintu kematian. Apakah benar-benar tidak ada obatnya?" kata Iskandar berdesah. "Tidak ada Paduka, demamnya terlalu parah. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan Paduka sekarang.
Sang Maharaja itu berputus asa setelah mendengar kata-kata itu. Tapi meski telah lemah, dia tetap menolak untuk percaya bahwa ajalnya sudah dekat. "Wahai kawan yang setia," desahnya kepada Perdana Menterinya, "umumkan segera bahwa aku akan memberikan separuh kerajaanku kepada siapa saja yang dapat memperpanjang hidupku, sehingga aku dapat melihat ibuku untuk terakhir kali. Bagaimana, bapak-bapak dokter? Apakah hal seperti itu memungkinkan?" "Tidak, Paduka," sahut para dokter secara terpaksa. "Paduka hanya akan hidup semenit atau 2 menit lagi." Iskandar menjadi panik. "Siapapun yang dapat membawa aku hidup-hidup kepada ibuku," serunya dengan lantang, "aku akan memberikan semua hasil rampasanku. Tidak ada yang kusisakan. Sedangkan aku sendiri akan hidup dari sedekah." "Paduka yang mulia," kata para dokter dengan nada sedih, "tak ada satupun tarikan nafas Paduka yang tersisa lagi, dan tidak ada yang dapat mencegah kematian Paduka sekarang." Mendengar ini, peneror bangsa-bangsa yang agung itu menangis seperti anak kecil. Dari kisah ini jelas, meskipun dia dijuluki sang penakluk dunia, Iskandar Agung tak mampu melawan takdir kematiannya.